Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nanoteknologi. Anggota kelompok kami ada Zio, Timi, Nesa, dan juga Jessica. Emangnya kita bakal bahas apa sih guys? Nah, yang pertama, kita akan membahas apa itu nanoteknologi. Selanjutnya, kita akan membahas juga tentang sejarah dari nanoteknologi. Dan yang terakhir adalah nanoteknologi dalam dunia kesehatan. Nanoteknologi dalam dunia kesehatan itu sangat penting guys. Contohnya nanti kita lihat. Nah, nanoteknologi itu adalah ilmu darakayasa yang berfokus pada manipulasi materi pada skala nanometer 1 sampai 100 Nm untuk menciptakan struktur perangkat dan sistem baru dengan sifat yang unik. Perlu kalian ketahui, 1 meter sama dengan 1 miliar Newton meter. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu nanoteknologi, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah nanoteknologi ini. Pada tahun 1959, nanoteknologi pertama kali diperkenalkan secara konseptual oleh fisikawan bernama Richard Feynman. Melalui ceramahnya yang berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Dalam ceramah ini, Feynman mengemukakan ide tentang kemungkinan merekayasa dan mengendalikan materi pada skala sangat kecil hingga tingkat atom dan molekul. Selanjutnya, pada tahun 1974, istilah nanoteknologi sendiri ini baru diperkenalkan secara formal oleh Profesor Norio Taniguchi dari Tokyo Science University dalam makalah ilmiahnya. Taniguchi mendefinisikan bahwa nanoteknologi sebagai proses pengolahan bahan dengan presisi hingga tingkat atom dan molekul. Lalu, pada tahun 1980-an, mulailah muncul nanoteknologi modern yang dipicu oleh kemajuan eksperimental dan permasyarakatan konsep nanoteknologi. Contohnya seperti mikroskop transmisi dan penemuan Fullerene, yaitu molekul baru dengan struktur seperti bola sepak. Setelah kita dengerin penjelasan sejarahnya, kita masuk ke nanoteknologi dalam dunia kesehatan, atau juga disebut nanomedicine. Nanoteknologi di dunia kesehatan digunakan untuk apa? Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas obat. Jadi, obat bisa dibuat dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh dan langsung menuju ke sel yang sakit. Intinya tuh, obatnya tidak menyebar ke seluruh tubuh secara acak, melainkan langsung ke targetnya. Jadi, dalam dunia kesehatan, doxorubicin atau biasa disebut dengan Doxil adalah salah satu contoh penerapan nanoteknologi dalam dunia kesehatan. Nah, Doxil ini digunakan sebagai terapi pengobatan kanker, terutama kanker ovarium. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, Doxil ditempatkan di dalam liposom. Nah, liposom ini hanya berfungsi sebagai pengantar Doxil saja. Tapi, liposom termasuk dalam nanoteknologi karena ukurannya yang sangat kecil. Lanjut, Doxil mencapai sel kanker melalui aliran darah. Karena liposom sangat kecil, dia dapat menembus pembuluh darah dan mengganggu replikasi dan transkripsi pada sel kanker, hingga pada akhirnya menghancurkan sel kanker. Berikut ini adalah bagian dari bentuk struktur yang menyusun lapisan liposom. Yang berwarna merah di tengah liposom merupakan doxorubicin hidroklorida atau yang sering kita sebut adalah Doxil. Lalu ada lipid bilayer. Lipid bilayer adalah lapisan ganda lipid yang mengandung ekor hidrofobik dan kepala hidrofilik. Lapisan terluar liposom ditutupi dengan lapisan PEG, yang merupakan polimer yang umum digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan memperpanjang waktu sirkulasi liposom dalam darah. Karena ukuran liposom yang terkontrol, liposom dapat menembus pembuluh darah tumor yang permeabel, tetapi tidak dapat menembus pembuluh darah normal. Fenomena ini dikenal sebagai efek permeasi dan retensi yang ditingkatkan, atau Enhanced Permeability and Retention atau EPR, sehingga liposom dapat terakumulasi secara pasif di jaringan tumor melalui aliran darah. Setelah mencapai tumor, liposom memasuki sel tumor melalui proses endositosis, terutama jika liposom dilengkapi dengan ligan target seperti transferin atau asam folat yang mengikat reseptor spesifik pada permukaan sel tumor. Hal ini memungkinkan liposom melepaskan obat secara langsung ke dalam sel tumor, meningkatkan efektivitas terapi,
dan meminimalkan efek samping pada sel sehat. Dengan mekanisme ini, liposom dapat mengantarkan obat kemoterapi secara terkontrol ke dalam sel tumor, menyebabkan kematian sel tumor yang terprogram atau apoptosis, dan meningkatkan hasil pengobatan kanker secara signifikan. Sekian, terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye, meskipun gak akan upload lagi.